Assalamualaikum Ustazah Zahrana. Waalaikumsalam. Tadi kata Ustadz kepala sekolah, nanti waktu istirahat Ustazah Zahrana diminta untuk temui Ibu Nyai. Oh iya, terima kasih ya. Sesudah Ibu dan Pak Kiai berunding semalam, Pak Kiai punya pandangan calon untuk Nak Zahrana. Dia dulu santri sini, tapi level pendidikannya jauh dari Nak Zahrana. Aduh Bu Nyai, kalau soal level pendidikan tidak jadi soal untuk saya. Dia hanya lulusan Madrasah Aliyah SMA. Namanya Rahmat. Dia duda, ditinggal mati istrinya. Pencahariannya hanya sebagai pedagang kerupuk keliling. Ya, memang profesinya hanya sebagai pedagang kerupuk. Kami sampaikan apa adanya. Kalau soal keuangan, insya Allah saya bisa bantu Bu Nyai. Kan saya juga akan tetap mengajar. Jadi Nak Zahrana setuju menikah dengan tukang kerupuk? Saya yakin kalau pilihannya dari Bu Nyai dan Pak Kiai adalah pilihan yang baik. Dan pasti juga sudah memperhatikan banyak hal, termasuk pertimbangan dan syarat agama. Alhamdulillah, bahwa dasar pertimbangan Nak Zahrana mencari calon suami adalah agama. Rahmat lelaki yang soleh. Dia orang yang tawadu dan bertanggung jawab. Memang pada umumnya orang mencari pasangan hidupnya dengan melihat hartanya, kegantengannya, nasabnya, mungkin juga status sosialnya. Tapi Rasulullah SAW berkata, pertimbangan yang utama adalah ketaatan pada agamanya. Orang tidak akan menyesal. Nanti kalau hidup kalian sudah tenang, anjurkan suamimu untuk belajar lagi. Ya, Nak Zahrana? Inggih Bu Nyai. Syukur kalau bisa kuliah lagi. Karena kalau kuliah kan tidak ada batasan usia. Biar jarak pendidikan kalian tidak terlalu jauh. Inggih Bu Nyai. Sebenarnya anakku, dengan pengabdian calonmu bertahun di pesantren ini, pribadinya sudah tertempa melebihi mereka yang hanya tekun di bangku kuliah saja. Keputusan akhir Nak Zahrana sebaiknya kalau sudah ketemu orangnya saja. Oh iya Bu Nyai. Kapan ya Bu? Besok Besok? Ibu akan mintakan izin kepala sekolah agar Nak Zahrana besok tidak mengajar. Di mana rumahmu, Nak? Jalan Kelipang Asri nomor 455 Bu Nyai. Kelipang. Ini kartu nama saya Bu Nyai. Terima kasih. Calonmu itu akan menjajakan kerupuk lewat rumahmu. Iya Bu Nyai. Wawancarai dia. Ibu tidak memberitahu soal Nak Zahrana pada Rahmat. Jadi saya bebas tanya-tanya. Bebas. Rahmat namanya. Rahmat. Ya Rahmat. Berapa, Bu? 3.000 Pak. Oh, 3.000. Ya.
Bisa aja toh Bu, saya nggak punya kembaliannya. Nggak ada, Pak. Ya wis, bawa saja. Nanti bayarnya kalau saya lewat sini lagi. Sudah, Pak. Ambil saja kembaliannya. Anggap sedekah dari saya. Matur nuwun. Ya. Semoga segala keinginan Ibu dikabulkan sama Gusti Allah. Amin. Amin. Matur nuwun. Hei, Rena. Piye? Hah? Bagus. Dengar dulu, Lin. Kok bagus? Halo? Halo? Yang ini aja, Mbak. Halo, Rana. Nggak mungkin. Wong katanya masih muda kok. Sudah tua beneran, Lin. Aku sampai deg-degan sampai mau pingsan. Halo? Kerupuk! Assalamualaikum Bu. Mau beli kerupuk? Waalaikumsalam. Iya, Mas. Baru pertama kali ya lewat sini. Iya benar. Baru pertama lewat langsung laris. Alhamdulillah. Namanya siapa? Rahmat Bu. Kenapa Bu? Oh, enggak. Nama Rahmat seperti nama santri. Iya betul. Saya memang pernah nyantri di Al-Fatah. Saya mempunyai kiai yang ada aneh. Tiba-tiba saja saya disuruh lewat sini. Enggak tanya kenapa? Nggak berani Bu. Orang pesantren itu kalau sudah disuruh kiai atau nyai, sendiko jauh saja. Dan ternyata lewat sini bawa rezeki. Dagangan saya laris, alhamdulillah. Beli berapa Bu? Ini Berapa? semuanya saja. Nggak kebanyakan. Enggak, Mas. Ya, siapa tahu kerupuk dari pesantren bisa membawa berkah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mudah-mudahan Ibu suka kerupuk dagangan saya. Insya Allah nanti saya akan sering lewat sini. Insya Allah saya suka, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Kerupuk. Itu tukang kerupuknya. Iya, Bu. Memang agak muda, tapi serasi sama kamu. Mudah-mudahan Bapak suka ya, Bu. Siapa yang bisa nggak suka kalau calonnya dari Pak Kiai? Kok bukan dari dulu-dulu ya kita minta tolong sama Pak Kiai? Rana, Dalam. mani bapakmu makan. Bentar, Bu. Sudah, jangan ngurusi komputer terus. Kata bapak, kerupuknya enak. Alhamdulillah. Beli di mana? Dari orang pesantren. Namanya siapa? Namanya Rahmat, Pak. Aku suka kerupuknya. Bagaimana orangnya Rahmat itu? Orangnya ganteng, Pak. Oke, kapan saya bisa ngomong sama pilihan kiai itu? Kalau Pak Kiai sudah yakin orangnya bisa menerima Rana, Pak. Atur dulu. Bapak sama ibu mau ke pesantren. Loh, Sudah nggak sabar. Ingin tanya langsung sama dia. Assalamualaikum.
Duduklah, Nak. Inilah Nak Rahmat Pak Munajat, anak didik kami yang sebenarnya serba kekurangan bila dibandingkan dengan putri Bapak. Apa kabar Nak Rahmat? Alhamdulillah, baik Pak. Saya dengar ada yang anak ingin tanyakan pada kami. Iya, betul Pak. Alhamdulillah. Ala kulli halin wa fi kulli halin wa ni'mah. Saya sangat bersyukur. Saya telah diberi peluang oleh Allah yang sangat besar. Sampai saya sendiri kurang yakin. Apa memang saya bisa mempersunting putri Bapak? Kenapa? Jarak kami seperti bumi dan langit. Saya memang telah mendengar dari Bu Nyai bahwa putri Bapak tidak memandang materi dan strata. Tapi apa Bapak merasa tidak keliru jika putri Bapak bersuamikan orang serendah saya? Saya dan istri saya sudah mendengar semua tentang Nak Rahmat. Dan saya menghargai pendirian putri saya. Bahwa yang diharapkan dalam rumah tangga adalah semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah. Bapak yakin putri Bapak bisa bahagia dengan saya? Keyakinan anak saya sangat kuat. Bahwa kalau ia bertakwa, pasti Allah akan memberikan akibat yang baik. Betul. Wal aqibatu lil muttaqin. Saya khawatir tidak mampu. Bukan Nak Rahmat yang membahagiakan, tapi Allah. Kalau Nak Rahmat akan melamar anak saya, insya Allah akan saya setujui. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Kiai datang. Silakan. Ini Bapak Ibu Munajat, orang tua Zahrana, Pak Kiai. Oh, saya tadi ngebut datang ke sini, tapi terlambat juga. Udah selesai semuanya? Belum Pak Kiai. Loh, apanya yang kurang? Pak Munajat menantang. Kapan Rahmat akan melamar? Secepatnya. Saya mesti menghubungi keluarga saya di desa. Secepatnya. Harus secepatnya, Kiai. Niat dan pekerjaan yang baik harus disegerakan. Akulah pengembara melaju dalam pencarian cinta. Aku terdampar diam, jatuh hati keterlaluan. Percuma saja aku memendam segala deritaku tak berkawan, mentakdirkan cintaku padamu. Terima cintaku ya Allah. Andaikan laut tak jauh dari. SMS dari Rahmat. Bukan, Bu. Ini dari Nina, mahasiswi Rana dulu. Nina pacar Hasan. Iya, Bu. Ibu ingat saja sama Hasan, sama seperti Bapak. Tak tahu. Padahal ibu baru sekali melihat. Sayang, nanti dia nggak bisa hadir, Bu. Loh, kenapa? Kata Nina, karena pada hari yang sama dia juga melangsungkan pernikahan. Sama Hasan?
Iyalah Bu, sama siapa lagi? Lawang Hasan itu pacarnya. Alhamdulillah, keduanya serasi sekali. Yang satu cantik dan yang satu ganteng. Barangkali corak hiasannya ya Mbak. Coba ada ndak ya yang bisa menimbulkan wibawa? Nah. Assalamualaikum Hasan. Waalaikumsalam Bu Rana. Iya. Alhamdulillah saya baik. Saya mau minta maaf Bu, kalau saya nggak bisa hadir ke acara pernikahannya Bu Rana. Iya, Nina sudah memberitahu saya. Iya, Nina. Nina? Iya Ibu Rana. Nina memang akan menikah di hari yang sama dengan Ibu Rana. Tapi bukan dengan saya Bu. Loh, lu bukan nikah sama kamu, lu dengan siapa? Dengan orang hebat. Alhamdulillah. Saya pikir Nina itu pacar kamu loh Hasan. Aduh, Ibu Rana itu udah salah sangka, Bu. Jadi gini, Bu. Nina itu adik paling bungsu dari ayah saya. Nah, seharusnya saya itu panggil dia Bibi. Tapi karena umur saya jauh di atas dia, makanya dia panggil saya Mas. Iya, Bu, iya. Iya, dia orangnya memang kocak, Bu. Dia malah ngaku-ngaku kalau dia pacar saya. Katanya sih, supaya saya nggak diganggu sama cewek jahil. Oh, lalu Hasan sendiri kenapa nggak bisa datang? Di Malaysia? Iya, Bu Rana. Iya, saya sedang mengerjakan proyek di sini. Iya, sekalian buat nyari prospek baru buat melanjutkan kuliah. Oh, bagus itu San. Tapi jangan sampai terlambat nikah loh. Yeah. So, you can move from this part to this part ya. Yeah, that's all. Okay, thank you. Yeah, welcome. Halo. Halo Bu Rana. Halo. Iya, iya Bu, saya dengar Bu. Iya. Insya Allah. Waalaikumsalam. Sudah Pak, duduk saja. Nanti capek. Siapa bilang capek? Kerja gini aja kok capek. Nah, apa? Penyakit jantung seperti itu tidak boleh banyak capek, Pak. Kamu, Pak. Sekarang ini, kalau tegang sedikit saja, dada saya langsung sakit. Korban tertabrak kereta api, Pak. Di mana? Di perlintasan kereta api di arah Danevo Merangin. Data-datanya ada? Masih dicari sama perawat. Korbannya masih hidup? Tadi di ambulan masih perintih-rintih manggil nama orang, mungkin istrinya. Berarti masih hidup ya? Masih hidup. Korban sudah meninggal, Pak. Ini dompetnya. Rahmat. Selamat malam, Pak.
Malam. Bisa kami bertemu dengan Ibu Zarana? Oh bisa. Silakan masuk, Mas. Bisa. Pak Munajat lagi disuruh di musola. Ada apa, Bu? Ada apa? Susul. Ibu, ini sebaiknya harus dibawa ke rumah sakit. Kita cek, Dok. Sudah meninggal, Mas. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bagaimana perkembangan Zarana, dokter? Sedikit perlu waktu. Shock yang dia terima terlalu besar. Kalaupun hari ini dia bisa siuman, sebaiknya jangan beritahu dulu tentang kondisi bapaknya. Terima kasih, dokter. Sama-sama. Di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lina, kami jadi merepotkan. Tidak apa-apa, Bu. Lihat, Rana. Yang penting sekarang aku sudah tenang. Anak-anak sudah diurus kakek neneknya di Ungaran. kamu beruntung, Lin. Kamu punya suami yang baik, anak-anak yang lucu, dan keluarga yang bahagia. Sedangkan aku, suami saja aku tidak punya, Lin. Sudahlah, Rana. Hanya belum saatnya saja. Entahlah, Lin. Sepertinya harapanku sudah pupus. Istighfar, Rana. Tidak boleh pupus harapan, Rana. Karena masih banyak hamba Allah di muka bumi ini yang diuji dengan ujian yang jauh lebih besar. Mas Sidik nanti kasih kamu buku bagus. Buku apa? Arsitektur? Bukan. Tapi buku yang kamu perlukan untuk saat ini, judulnya Al-Fawaid. Buku yang sangat bagus, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cocok buat keadaanku sekarang, Lin. Insya Allah. Tidak boleh pupus harapan, Rana. Karena masih banyak hamba Allah di muka bumi ini yang diuji dengan ujian yang jauh lebih besar. Mas Sidik nanti kasih kamu buku bagus. Buku apa? Arsitektur? Bukan. Tapi buku yang kamu perlukan untuk saat ini, judulnya Al-Fawaid. Buku yang sangat bagus, ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Cocok buat keadaanku sekarang, Lin. Insya Allah. Semoga kata-kata hikmah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah bisa menenteramkan hati dan pikiranmu. Amin. Lihat ibumu. Ibu tidak tergoyahkan oleh keadaan yang begitu berat. Bukan karena ia pandai, tapi karena beliau bertakwa. Selamat siang, Ibu Rana. Selamat siang. Bu Rana, atas nama Sivitas Akademika dan saya pribadi, mengucapkan turut berduka cita. Mudah-mudahan almarhum berdua diterima di sisinya. Rana! 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 Rana, bangun. Rana. Kayaknya saya pernah dengar pasien ini. Insinyur Dewi Zarana, arsitek, Bu. Kabarnya dia pernah jadi dosen juga kok, Bu.
Bahkan teman-temannya dari Fakultas Teknik kemarin juga mengunjunginya kemari. Dari Universitas Mangunkarsa? Wah, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Setahu saya, dia ini wanita yang sangat pandai. Selain lulusan S2, dia juga memperoleh banyak penghargaan, Bu. Oh. Maka dari itu, saya berpikir mungkin dia memerlukan pertolongan dari seorang psikiater yang hebat seperti Ibu Dr. Sulaikha ini. Ya, yang mampu berdiskusi dengan Bu Zahrana. Kalau begitu, saya nggak akan ajak dia berdebat. Lin, ada yang terus mengganjal dalam pikiranku, Lin. Apa? Pak Sukarman itu berada di balik semua musibah ini, Lin. Hah? Kata paman almarhum berangkat dari rumah karena ada yang menelpon almarhum, meminta supaya almarhum pergi ke suatu tempat. Dan sampai sekarang, gak ada yang tahu siapa yang menelpon itu, Lin. Sudahlah, Rana. Jangan menambah sulit masalah. Lina, sampai terakhir, aku masih saja menerima SMS yang menghina aku sebagai perawan tua. Siapa lagi kalau bukan dia, Lin? Pak Sukarman itu dendam sama aku, hingga dia ingin memecatku, Lin. Coba kamu ingat, Lin. Dia juga menyebut-nyebut gaun pengantin segala. Tapi kan polisi sudah mengumumkan bahwa kematian Rahmat itu memang benar-benar murni kecelakaan. Dan beritanya juga sudah dimuat di koran Suara Mahardika. Kuatkan imanmu, Rana. Kata Rasulullah, semua perkara bagi orang muslim itu baik. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur. Dan jika mendapat musibah, ia bersabar. Semuanya berbuah pahala. Semoga musibah yang menimpamu berbuah pahala ya. Amin. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak Zahrana, saya Dr. Zulaikha. Panggil saja Dr. Zul. Saya dari rumah sakit lain, Dr. Budi yang sengaja bawa saya kemari untuk memeriksa Nak Zahrana. Saya kira gawat. Saya lihat sehat. Alhamdulillah. Apa keluhanmu, Nak Zahrana? Rana, aku kantin dulu ya. Permisi. Saya permisi dulu, dokter. Iya, ya. Kaki saya masih terasa kaku, Dok. Itu biasa. Kalau Nak Zahrana banyak senyum, akan segera pulih. Nah, kesembuhanmu sudah mulai nampak. Rasanya kok saya kenal dengan Nak Zahrana. Namanya sering saya dengar. Apa Nak Zahrana mengajar di Universitas Mangunkarsa? Pernah, Dok. Kalau gitu kenal dengan anak saya. Siapa nama anak dokter? Hasan. Hasan Baktinusa. Oh, Hasan. Kalau Hasan saya kenal, Dok. Bahkan sangat kenal. Selamat ya, Dok, atas kesuksesan Hasan membuka perusahaan sendiri. Semoga Hasan bertambah sukses dan kelanjutan studinya berjalan lancar. Ya, nanti saya sampaikan. Hasan sering sekali bicara mengenai Nak Zahrana. Terima kasih ya, sudah banyak membantu anak saya. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Diratapi seperti apapun, dia tidak akan kembali. Jodoh itu kalau dikejar-kejar, tidak tertangkap. Tapi kalau tidak dikejar, dia datang sendiri. Tapi yang paling penting, kita harus dekat dengan Allah. Dalam keadaan apapun. Susah, senang, sedih, bahagia. Terima kasih, dokter. Ada nasihat bagus dari Anton Chekhov. Pengarang Rusia? Iya. Beliau itu berkata, suatu saat kamu perlu untuk tidak memikirkan kesuksesan dan kegagalan.
Jangan biarkan hal itu mengganggu dirimu. Wah, itu nasihat yang bagus untuk saya, dokter. Untuk memperkaya jiwa Nazarana, baca juga kayak karya sastra. Nah, Ustadzah Zahrana pasti kenal dengan dekan itu. Ada apa, Ustaz? Dekan Fakultas Teknik Universitas Mangunkarsa Semarang mati dibunuh. Dibunuh di ruang kerjanya. Loh, ini kan bekas dekan saya, Ustaz. Dibunuh mahasiswanya sendiri, Ustazah. Karena mengganggu istri mahasiswa itu. Astagfirullah. Saya jijik, Ustaz. Di perpustakaan ini banyak kan buku-buku tentang ibadah? Banyak, Ustaz. Nah, sekarang kalian coba cari buku-buku yang ada hubungannya antara ibadah puasa dengan kesabaran. Baik, Ustazah. Loh, kok baca tentang puasa, Ustazah? Kan pelajaran Ustazah tentang menggambar ukur ruang. Karena dalam menggambar ukur ruang itu diperlukan adanya ketekunan dan kesabaran. Saya ingin sekali kalian semua di sini memiliki ruh kesabaran itu. Sekarang kalian baca bukunya, tulis apa yang kalian baca, dan minggu depan kalian presentasikan di depan saya, ya? Baik, Ustazah. Silakan dibaca buku-bukunya. Sudahlah, Bu. Ibu duduk saja. Sudah setahun kita hidup berdua di rumah ini. Iya, Bu. Apa ibu masih sempat lihat kamu duduk di pelaminan? Doakan Rana terus ya, Bu. Rana sudah mengecewakan Bapak. Mudah-mudahan Rana tidak mengecewakan Ibu juga. Ibu tidak pernah lepas mendoakan kamu. Rana yakin doa Ibu makbul. Meskipun kelihatannya sekarang ini kesempatan Rana kecil, Bu. Alhamdulillah, Bu. Kalau kesehatannya lebih baik dari yang sudah-sudah. Cuma itu, dia kurang bergembira. Insya Allah, Nak Rana akan menerima saran saya. Tolong, Bu. Nah, itu dia datang. Tolong ya, Bu. Iya, iya, iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu dokter. Pulang dari ngajar. Iya, Dok. Kok dokter bisa tahu rumah saya? Dari Hasan. Oh, Hasan apa kabarnya, Dok? Bagaimana studi dan bisnisnya? Ya, alhamdulillah. Dari hari ke hari makin baik. Dia titip salam. Dia masih sibuk nulis-nulis. Gak tahu nulis apa. Saya senang dokter mau main ke sini. Ini cuma iseng mampir atau sengaja, Dok? Ya sengaja. Biar kolaknya ibu yang buat ya. Kamu ngomong-ngomong aja yang tenang sama Bu Dokter di sini. Permisi, Bu. Ya, ya. Ada usul apa ya, Dok? Sebelumnya saya mau konsultasi dulu dengan Nak Zahrana. Begini, karena Nazarana orang yang omongannya didengar oleh Hasan, makanya saya mau konsultasi dulu dengan Nazarana. 2 hari yang lalu tuh Hasan bilang mau menikah.
Bagaimana menurut Nazarana? Padahal dia kan mau kuliah ke luar negeri kalau sudah diwisuda. Saya rasa tidak masalah, Bu. Istrinya kan juga bisa diajak serta. Atau istrinya tinggal di sini, Hasan yang pulang pergi. Sekarang kan sudah ada pesawat terbang, Bu. Jadi jarak tidak begitu jadi masalah. Apa Hasan sudah layak punya istri? Menurut saya, Hasan sudah sangat layak, Bu. Bahkan saya juga pernah mengajukan kepada Hasan agar jangan sampai terlambat menikah. Selanjutnya tentang calon Hasan. Saya kenal sama calonnya, Bu. Oh, kenal. Calonnya pilihan Hasan sendiri. Oh. Nah, sekarang... Siapa nama anak dokter? Hasan. Hasan Baktinusa. Oh, Hasan. Kalau Hasan saya kenal, Dok. Bahkan sangat kenal. Selamat ya, Dok, atas kesuksesan Hasan membuka perusahaan sendiri. Semoga Hasan bertambah sukses dan kelanjutan studinya berjalan lancar. Ya, nanti saya sampaikan. Hasan sering sekali bicara mengenai Nak Zarana. Terima kasih ya, sudah banyak membantu anak saya. Yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Diratapi seperti apapun, dia tidak akan kembali. Jodoh itu kalau dikejar-kejar, tidak tertangkap. Tapi kalau tidak dikejar, dia datang sendiri. Tapi yang paling penting, kita harus dekat dengan Allah. Dalam keadaan apapun. Susah, senang, sedih, bahagia. Terima kasih, dokter. Ada nasihat bagus dari Anton Chekhov. Pengarang Rusia? Iya. Beliau itu berkata, suatu saat kamu perlu untuk tidak memikirkan kesuksesan dan kegagalan. Jangan biarkan hal itu mengganggu dirimu. Wah, itu nasihat yang bagus untuk saya, dokter. Ya, untuk memperkaya jiwa Nazarana, baca juga karya-karya sastra. Nah, Ustadzah Zarana pasti kenal dengan dekan itu. Ada apa, Ustaz? Dekan Fakultas Teknik Universitas Mangunkarsa Semarang mati dibunuh. Dibunuh di ruang kerjanya. Loh, ini kan bekas dekan saya, Ustaz. Dibunuh mahasiswanya sendiri, Ustazah. Karena mengganggu istri mahasiswa itu. Astagfirullah. Saya jijik, Ustaz. Di perpustakaan ini banyak kan buku-buku tentang ibadah? Banyak, Ustazah. Nah, sekarang kalian coba cari buku-buku yang ada hubungannya antara ibadah puasa dengan kesabaran. Baik, Ustazah. Loh, kok baca tentang puasa, Ustazah? Kan pelajaran Ustazah tentang menggambar ukur ruang. Karena dalam menggambar ukur ruang itu diperlukan adanya ketekunan dan kesabaran. Saya ingin sekali kalian semua di sini memiliki ruh kesabaran itu. Sekarang kalian baca bukunya, tulis apa yang kalian baca, dan minggu depan kalian presentasikan di depan. Alhamdulillah, Bu. Kalau kesehatannya lebih baik dari yang sudah-sudah. Cuma itu, dia kurang bergembira. Insya Allah, Mak Rana akan menerima saran saya. Tolong, Bu. Nah, itu dia kabar. Tolong ya, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu dokter. Pulang dari ngajar. Iya, Dok. Kok dokter bisa tahu rumah saya? Dari Hasan. Oh, Hasan apa kabarnya, Dok? Bagaimana studi dan bisnisnya? Ya, alhamdulillah. Dari hari ke hari makin baik. Dia titip salam